Model pertanian organik ada 3. Yang pertama itu pertanian terpadu, pertanian organik, serta pengendalian hama terpadu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pertanian organik. Pertanian organik dalam artian sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan kimia, mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama, dan penyakit sampai perlakuan pasca panen. Nah, sedangkan pertanian organik dalam artian luas adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindarkan atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pupuk kimia, pestisida, herbisida. Tujuan pertanian organik adalah untuk menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan, yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya. Dalam pertanian organik, terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan. Nah, prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana cara manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan, dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Selanjutnya, pengembangan pertanian organik. Pada pengembangan pertanian organik harus mengacu kepada 4 prinsip yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi, agar mendapatkan hasil pangan yang bermutu serta aman untuk dikonsumsi. Sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian organik, ada sebuah metode pengembangan pertanian yang dikenal sebagai metode bertani tanpa bekerja. Ada 4 azas bertani alami yang dipraktikkan, yaitu yang pertama tanpa pengolahan, yang kedua tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan, yang ketiga tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida, dan yang keempat tidak tergantung dari bahan-bahan kimia. Kelebihan dari sistem pertanian organik adalah peningkatan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman, lalu peningkatan cita rasa dan kandungan gizi, peningkatan ketahanan dari organisme pengganggu, lalu memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur, yang terakhir membantu mengurangi erosi. Sedangkan kelemahan dari sistem pertanian organik adalah ketersediaan bahan organik yang terbatas dan takarannya harus banyak, transportasi mahal karena bahan bersifat tuah, menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa tanaman dan limbah organik. Hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non-organik. Pengendalian jasad pengganggu serta hayati masih kurang efektif. Terbatasnya informasi tentang pertanian. Contoh penerapan pertanian organik di Kota Padang Panjang. Pertanian organik padi sawah pada kelompok Tani Semeru Organik di Kelurahan Sigando. Kelompok Tani Semeru Organik merupakan anggota dari Gompo Syamarat yang menerapkan pertanian organik. Kelompok Tani Semeru Organik ini berdiri sejak 20 Juni 2019 yang berlokasi di Jalan Abu Hanifah Musa RT 8, Kelurahan Guguk Malintang. Jumlah anggota kelompok tani pada awalnya berdiri sebanyak 16 orang, namun pada saat ini tinggal 11 orang anggota kelompok. Kelompok ini berdiri di latar belakangnya adalah keinginan petani untuk menerapkan pertanian organik. Kelompok ini mengadakan pertemuan setiap 1 kali sebulan pada hari Jumat pada minggu ketiga. Tujuan didirikannya kelompok Tani Semeru Organik adalah untuk membuat satu wadah, menerima informasi dan menyampaikan informasi sesama anggota dan penyuluh lapangan, menanamkan rasa kebersamaan, serta membantu mengatasi permasalahan anggota. Dinas Pertanian Kota Padang Panjang selalu melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam proses sertifikasi produk organik, peningkatan modal, peningkatan sumber daya manusia petani petugas, dan memberi bantuan tenaga teknis lapangan. Dalam perwujudan pertanian organik, Dinas Pertanian Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat dan SKPD yang terkait. Terima kasih.